بك خير الخلق كلهم وهذه البردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فاحفظ بها شيخنا يا رحيم الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tiada hentinya selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para kerabat dan pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih kita bersama kisah sejarah daripada perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan risalah berbagai hal yang dilakukan oleh beliau, daripada berperang, berjihad, mengajar para sahabat dan seterusnya. Semua itu untuk bagaimana supaya agama ini tersebar di seluruh penjuru dunia. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Semua para nabi diutus kepada kelompok tertentu, adapun saya diutus kepada seluruh umat manusia sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mengingat dan mempelajari sejarah baginda Rasulullah, sampailah kita kepada pembahasan yang berkaitan dengan Ghazwatul Khaybar, peperangan Khaybar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada kurang lebih 27 peperangan yang dihadiri oleh baginda Rasulullah, lalu itu dinamakan dengan istilah Ghazwa, peperangan yang Nabi ikut serta di dalamnya. Ada yang lain namanya Sariyah, peperangan yang Nabi hanya mengutus para sahabat. Ada kurang lebih 40 peperangan yang Nabi kirim para sahabat tanpa dihadiri oleh beliau. Kalau perang yang dihadiri Nabi namanya Ghazwa. Jadi ini Ghazwatul Khaybar, peperangan yang Nabi hadir dalamnya. Kemudian tepatnya pada awakhiril Muharram, kejadian terjadi di akhir-akhir bulan Muharram.
kita udah masuk Safar. Kejadian ini terjadi di akhir-akhir bulan Muharram. Jadi dulu memang hampir setiap bulan ada saja peperangan yang terjadi. Ya, memang apa yang dihadapi para sahabat dengan Rasulullah itu layak mendapatkan apa yang telah mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radiyallahu 'anhum wa radu 'an. Allah ridho kepada mereka. Ya, Allah ridho kepada mereka. Nabi pergi di akhir-akhir Muharram pada tahun ke-7 dari Hijriah. Tahun ke-7 dari Hijriah, 7 tahun setelah Hijrah. Khaybar itu adalah kota yang besar. Nama kota yang besar, yang memiliki banyak pintu-pintu gerbang, benteng-bentengnya banyak di Khaybar itu. Dikenal memang. Kemudian banyak juga tanaman-taman yang ada, mewah lah kotanya. Ya, sehingga Khaybar ini dikenal dengan markas atau tempat pusat perkumpulan kaum Yahudi pada waktu itu. Ya, perkumpulan mereka. Jaraknya kalau sekarang kita pergi ke Khaybar dari Madinah naik mobil mungkin 2 jam paling lama sudah sampai. Tidak jauh dari Madinah. Kalau dulu lama, jauh ya. Karena juga jalan sekarang udah lancar, jadi tidak begitu lama kalau sekarang ke Khaybar. Sebab peperangan ini adalah Nabi mendapatkan kabar berita bahwa orang Yahudi yang di Khaybar ini bersama suku Ghatafan yang sudah kita bahas yang lalu. Suku Ghatafan ini pernah kerjasama dengan orang Yahudi untuk berperang sama Nabi. Jadi didengar kembali oleh Rasulullah ada rencana dari Yahudi Khaybar kerjasama dengan suku Ghatafan untuk menyerang Rasulullah bersama kaum muslimin di kota Madinah. Kota Madinah. Jadi percuma perjanjian yang dibuat oleh mereka, kesepakatan untuk tidak saling menyerang dan seterusnya, itu semua dilanggar oleh mereka. Sampai kapanpun mereka tetap berupaya untuk menghancurkan Islam. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka akan senantiasa dan selalu memerangi kita dengan senjata atau dengan pikiran. Ya, berbagai macam cara mereka gunakan untuk menghancurkan kaum muslimin. Nah, وكانت الإمدادات تتوجه من قبيلة غطفان إلى خيبر عن طريق واد بينهما يقال له الرجيع. Bantuan yang dikirim oleh Ghatafan pada Khaybar dari jalan yang dikenal dengan Ar-Raji'. Ketika sampai berita kepada orang-orang musyrikin Makkah, orang Khaybar, Yahudi Khaybar, tentang kesiapan baginda Rasulullah untuk menghadapi orang Yahudi di Khaybar, maka mereka mendatangi orang musyrikin Makkah yang kaum muslimin punya utang kepada mereka. Kaum muslimin punya utang kepada mereka. Dihasut sama orang Khaybar. Dia berkata sama orang musyrikin Makkah, kalian yang mengutangkan sahabat Muhammad itu percuma, dia akan membunuh kalian. Tagih utang kalian itu. Ya, hasut sama mereka. Akhirnya datanglah suku Quraisy musyrikin Makkah. Karena yang dulu kita bahas kemarin, kalau ada orang musyrikin datang ke Madinah, tidak apa-apa. Mau dibalikkan atau tidak terserah. Yang tak boleh balik itu kalau orang muslimin datang ke tempat kaum musyrikin, tak balik lagi. Tapi kalau orang musyrikin datang ke Madinah, boleh. Datanglah beberapa orang untuk menagih utang.
Nagih utang. Datang, hai fulan, bayar utang. Ketika dia bilang, kata sahabat Nabi bilang, kau tenang ya. Aku nak berperang sama Rasulullah ke Khaybar. Nanti dapat rampasan perang yang banyak, utang nanti aku bayar semua. Jadi dalam perang Khaybar ini sahabat yakin pasti menang. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati wa 'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Jadi fathan qariba, kemenangan yang dekat, itu dikatakan adalah perang Khaybar. Jadi sahabat dapat berita gembira, pasti menang. Sehingga sebagian kaum munafikin merasa yang kemarin meninggalkan Rasulullah dari Hudaybiyah pulang ke Madinah, dia datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami nak ikut perang. Nabi bilang, kau nak berperang karena rampasan perang atau lillahi ta'ala? Oh, mereka ramai lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, wahai Rasulullah. Nabi pun mengumumkan, suruh bilang sama sahabat, tolong diumumkan, siapa yang berperang karena rampasan jangan ikut. Siapa yang berperang karena jihad i'la'i kalimatillah boleh ikut. Maka diumumkan. Siapa yang ingin berperang karena Allah silakan ikut. Yang ingin berperang karena rampasan perang jangan pergi. Orang munafik mengatakan mereka berperang karena Allah, hanya ikut semua bersama Rasulullah SAW. Jadi perang Khaybar ini sudah dapat jaminan pasti menang, akan menang, dapat jaminan dari Allah. Jadi yang pergi itu memang ada bayang-bayangan dapat rampasan perang. Termasuklah sahabat Nabi yang ditagih utang ini. Akhirnya kata Rasulullah, sampailah ke Rasulullah, dia tak bayar utang. Nanti aku bilang habis perang nanti dapat rampasan perang yang tidak aku bayar. Tak mau ya. Sampailah ke telinga Nabi. Mereka dua di depan Nabi, ada apa jika Nabi bilang, oh ini sahabat inti bayar utang, tak mau bayar utang. Nabi bilang berapa utang? Ya katakanlah 2 dirham, beberapa dirham. Nabi bilang bayar, sebelum nanti ikut perang bayar. Dijualnya bajunya, dia punya 2 baju. Satu dijual untuk menutupi utang dia. Laku berapa dirham, dibayarnya utang. Jadi dia perang cuma bekal baju satu aja. Dia perang cuma bekal baju satu. Sahabat itu pada umumnya mereka orang berkecukupan, sederhana. Wa yuziruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka itu lapar tapi memperlihatkan seolah-olah kenyang. Mereka itu butuh tapi memperlihatkan seolah-olah tak butuh. Orang jahil mengira mereka kaya padahal mereka orang miskin. Itu sahabat Nabi. Susah tak mengeluh, lapar tak bercakap sana sini. Oh lapar begitu kita. Mereka susah, ya. Yusiruna ala anfusihim. Mereka lebih suka ithar. Ithar itu lebih mendahulukan orang lain. Sehingga orang mengira mereka bukan orang miskin, orang kaya. Nah, akhirnya فعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه في ذلك الوادي ليقطع ما يصل اليهود من المعونات والإمدادات التي تتوجه إليه من غضبان. Maka Nabi pun bersegera dengan para sahabat, mengumpulkan para sahabat. Lalu kemudian Nabi melewati arah yang dilalui oleh Ghatafan untuk menuju kota Khaybar. Sebelumnya Nabi sempat bertanya kepada sahabat, siapa yang tahu jalan masuk ke Khaybar? Ceritakan kepada kami. Ada satu sahabat bilang, oh ya Rasulullah, ada jalan tembus. Apa namanya kata Nabi? Namanya Syaz, kemudian Syaham, apalagi disebut sama dia. Ada nama-nama asing yang Nabi tak suka dengar. Ini kata ulama menandakan
pelajaran. Nabi tak suka kalau nama itu jelek. Tak suka Nabi. Nabi tak ada nama lain ke? Sayyidina Umar langsung nyaut, kau ni ngasih nama apa yang kau sebut tu? Nabi tak suka dengan nama-nama jalan yang kau sebut. Tak ada nama lagi, kecuali satu dia. Ada satu. Satu jalan namanya bagus. Apa itu? Marhab. Marhab. Kalau kita Pontianak ni ada satu tempat nama paling bagus, Pembugis. Cubalah tadi kau sebut itu, kata Sayyidina Umar. Kita lewat Marhab, nama jalan. Jadi Nabi tak suka. Nabi itu kalau ada nama-nama yang tak suka, nama-nama tak sepakaan tu Nabi tak suka. Carilah nama yang bagus, apalagi nama makanan. Bakso setan, bakso malaikat, bakso harum manis. Jadi kasih nama yang baik. Jalan, nama jalan, Kampung Bugis, Kampung Arab, apa lagi. Pokok yang nama-nama baik itu. Nabi pernah ganti nama orang setan. Nama dia setan. Nama itu siapa? Syaitan. Suruh ganti Abdullah sama Nabi. Suruh ganti Abdul. Nabi tak suka nama-nama tak bagus. Nabi tak suka. Karena nama itu bermakna. Ya, nama itu berpengaruh. Azan. Azan. Udah azan kan? Udah kan? Belum? Berarti HP tu. Jadi Nabi tak suka. Nabi suka itu nama-nama bagus. Menamai sesuatu itu paling suka Nabi. Nabi punya baju dinamai, Nabi punya pedang kasih nama. Apalagi jalan. Ya, jalan misalnya Ahmad Yani. Jalan yang bagus, kasih nama jalan yang bagus. Nama jalannya Shiratal Mustaqim, kasih nama yang bagus. Ya. Jadi Nabi suka. Jadi sahabat ini sebut nama yang macam-macam. Padahal nama memang nama, tapi Nabi tidak suka. Nabi suka. Dan Nabi cari jalan lagi. Gara-gara nama Nabi merubah arah jalan. Ya, hanya mereka melewati jalan namanya Marhab. Marhab itu kalau kita artikan, katakanlah jalan selamat datang. Jalan selamat datang. Ya, selamat datang. Lama sami'a haula'i maqdami Rasulillah qat'i at-tariq ma baina bain Khaybar jama'u jumu'an thumma tawajjaha li haitsu yu'askir Rasulillah. Ketika suku Ghatafan mendengar Nabi melewati arah tempat mereka, mereka merubah arah. Nanti dulu kita ke Khaybar, kita temui pasukan Muhammad dulu, kita perang dia. Kata mereka. Walakinnahum sar'an ma raja'u ala a'qabihim ba'da an ashrafu al-wadi alladhi kana yu'askir fihi. Tapi mereka tiba-tiba balik, putar arah. Mereka putar arah karena mereka mendengar kabar Nabi membawa pasukan 1.400 orang. 1.400 orang. Mereka ini jangankan Nabi bawa 1.400. Kalau Nabi bawa 100 orang ya, udah keringat dingin dia. Ya, 1.400 orang yang ikut sama Rasulullah dalam peperangan Khaybar. Azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول. حي على الفلاح حول. الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب الدعوة والنصر والسلام محمد رسول الله ربنا الحمد لله. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ikut perang sama Nabi di Khaybar kurang lebih 1.400 orang. 1.400 orang. Falamma ashrafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Khaybar, qala li ashabihi qifu. Ketika Nabi sudah mendekati kota Khaybar, Nabi bilang sama sahabat, berhenti dulu. Kemudian dia baca doa, Allahumma rabbus samawati wa ma adlalna, wa rabbul ardina wa ma aglalna, wa rabbus syayatina wa ma adlalna, wa rabbur riyahi wa ma adrayna. Inna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha, wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Uktumu bismillah. Ini doa boleh kita baca kalau mau masuk kampung, desa, kota yang kita tak tahu penduduk dalamnya kayak apa, atau belum pernah kita kunjungi, belum pernah kita datangi. Baca doanya, Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha, wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesianya, ya Allah, aku minta kebaikan kampung ini dan kebaikan orangnya, kebaikan di dalamnya. Dan aku berlindung dari kejahatan kampung ini, kejahatan orangnya, kejahatan yang di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita misalnya yang kau pergi kawan-kawan yang suka ke daerah misalnya, maklumlah sana tu lewat kampung-kampung, banyak orang miara, apa benda-benda itu kita tak tahu. Jadi kita lewat kampung sekiranya kita khawatir bimbang, baca, ya Allah, aku meminta kebaikan desa ini dan kebaikan orangnya, kebaikan di dalamnya. Dan aku berlindung dari kejahatan desa ini, kejahatan orangnya, dan kejahatan yang di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, doa ya, di mana-mana kita. Jadi tak bimbang masuk kampung, karena di mana-mana kampung ada makhluk Allah, ada malaikat Allah, setan pun ada, ya setan pun ada. Bimbang itu bekal kita ya. Jadi paling tidak tu kita kalau masuk kampung ada bekal sama Allah, bekal doa. Nanti Allah titipkan haibah, Allah titipkan kewibawaan, karisma. Muslim itu ada. Orang Muslim itu ada karismanya, walaupun muka apa ada, tapi karismanya ada. Ya, maka kita jangan lupa doa. Apalagi masuk kampung yang asing bagi kita, berdoa aja. Ada Allah yang akan menaklukkan manusia untuk kita. Nah, wakana, jadi masuklah Nabi setelah baca doa, baru Nabi masuk Khaybar. Baru dia masuk Khaybar. Nah, Fabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqbal
mulai beliau menginap bersama para sahabat. Mulai menginap, Nabi menginap untuk berperang. Semua ini untuk agama. Ya, menginap untuk berperang. Kita menginap kadang untuk berdagang ya, malas cek duit padahal. Ya, untuk berdagang ya kadang pergi berperang. Fara'ahu ummal Khaybar wa qad kharaju masahihim yaksiduna mazari'ahum lamma ra'awhu sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Khamsi fama wallau haribin. Jadi Khaybar ini karena kota besar, banyak perkebunan di sana, sehingga di malam hari itu para petani, orang yang bercocok tanam itu keluar, ya keluar mereka untuk mantau apa yang mereka miliki. Di tengah perjalanan, mereka ini bermaksud untuk ke kebun mereka masing-masing. Tiba-tiba mereka melihat Rasulullah dan teriak, Muhammadul Khamsi wal Khamis, Muhammad wal Khamis. Pemawallahu haribi, Muhammad berserta pasukan datang. Larilah mereka. Maka Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, khuribat Khaybar, inna idza nazalna bisaha qaumin fasa'a sabahul mundari. Kami, kata Nabi, kelompok kita kalau sudah masuk ke satu tempat wilayah perang, maka takluklah para musuh. Ada kehebatan dalam pasukan Rasulullah SAW. Tak sembarang sahabat Nabi itu. Kita dengar kisah yang macam gini, apa yang nyata macam langsung. Ya, macam mana fisiknya Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat-sahabat Nabi. Orang musyrikin dulu dengar aja ada takut. Dengar aja takut. Muhammad beserta pasukan menantang perang, siap untuk berperang. Ada bergegar aja dah. Takut. Nusirtu birru'bi masirata syahr. 1 bulan sebelum terjadinya perang, mereka udah kalang kabut, takut. Karena yang dihadapi ini sahabat Rasulullah. Yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Mereka suka dengan mati sebagaimana kita suka dengan hidup. Ya, ada sahabat pernah dalam salah satu peperangan berhadapan dengan musuh. Dia ngadap musuh itu, musuh hanya mandang sahabat itu makan kurma. Sahabat makan kurma, terpandang oleh musuh, bergegar musuh itu. Padahal sahabat cuma makan kurma, dia membayangkan diri dia kena makan sahabat. Coba lihat, Allah kasih memang kemenangan dalam diri sahabat itu keberanian. Coba kita kalau nak berkelahi sama orang, nak berperang misalnya, di depan kita hantar yang ambil makan. Selalu aja kita. Pertama ada 1-0. Ada takut sekali budak ni. Jadi sahabat Nabi itu tidak kelihatan, takut dalam diri mereka tidak kelihatan. Nah kalau kita kan bohong, dengar orang nak datang buat habis kata dia. Belum datang padahal, udah bohong, kunci rumah. Belum berhadapan langsung ya. Jadi memang sahabat itu luar biasa. Salahu Muhammad wal Khamis, Muhammad dan pasukannya sudah ada, ayo lari kita mereka. Fawa'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas farraga bainahum ar-rayat wabtada'atil ma'arik baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli Khaybar. Nabi pun mengumpulkan para sahabat. Setiap peperangan Nabi pasti menasihati para sahabat. Supaya apa? Supaya tak salah arah, tak salah niat. Dalam situasi jihad saja, yang mana kalau orang mati karena semua dosa diampunkan, semua dosa diampunkan, Nabi masih mewanti-wanti sahabat jangan salah niat, jangan salah tujuan, jangan membunuh karena harga diri, karena dia ngolok kita, jangan membunuh karena dia berhutang tak bayar, jangan membunuh karena tujuan lain, karena supaya dilihat berani. Bunuhlah karena Allah. Dinasihati oleh Rasulullah. Wa farraga bainahum rayat. Bagi masing-masing Nabi bagikan bendera-bendera perang, dibagikan kepada para sahabat. Karena dulu perang ada bendera. Jadi kalau bendera itu tumbang, berarti panglima-panglima perang sudah tak ada, bahaya. Maka yang diserang itu yang membawa bendera. Yang megang bendera itu kan sembarang orang. Karena yang pertama sasaran itu adalah yang megang bendera itu. Karena itu apa? Itulah kepala-kepalanya. Kalau itu sudah takluk, berarti panglimanya takluk sudah. Yang lain pasti kalang kabut. Makanya dikasih bendera ini bukan sembarang orang.
ya, dan tak boleh dilepas begitu saja. Tangan kanan putus, sambut dengan tangan kiri. Tak boleh lepas-lepas gitu. Ya. Nah. Warga bainahum rayat. Mulailah peperangan. Akhadal muslimuna yaftahunaha hisnan. Dengan izin Allah, kaum muslimin berhasil membuka benteng-benteng yang dalam kota Khaybar, kecuali 2 benteng besar, namanya Al-Watih was-Sulalim. 2 benteng inilah yang tidak bisa dibuka sama mereka. Faqad hasaraha ma'a Rasulillah 10 layla. Sahabat saking bingungnya macam mana cara buka gerbang ni, 10 malam tidur begadang mikiran macam mana buka gerbang. Tinggal 2 gerbang lagi. Semua gerbang sudah berhasil ditaklukkan para sahabat. Tinggal 2 lagi. Ini semua setelah peperangan terjadi. Ya. 14 sahabat Rasulullah berhasil masuki Khaybar. Tinggal 2 gerbang lagi, namanya Al-Watih was-Sulalim. Sehingga Sayyidina Buraidah Ibn Al-Khatib cerita, ketika pada hari Khaybar, Sayyidina Abu Bakar memegang bendera, masuk di depan gerbang, mengarahkan para pasukan. Raja walam yuftah lahu. Balik, tak mampu untuk buka gerbang itu. Kalau makan al-ghada akhadahu Umar. Besoknya lagi, mereka sebelahan. Besoknya lagi Sayyidina Umar yang nak cuba bawa bendera, kirim pasukan, bimbing pasukan, membuka gerbang, tak ada yang bisa. Pulang lagi Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ini sahabat yang kuat. Sayyidina Umar itu bandingannya 160. Wahid bisiti. Kalau cuma 50 lawan Sayyidina Umar, jangan. 60 orang bisa lawan Sayyidina Umar. 60 lawan 1. Jadi sahabat tuh kalau dengar Sayyidina Umar serigala. Jadi bagus, ambil damai lah sama Sayyidina Umar. Ambil aman ya. Makanya waktu hijrah, sahabat yang lain tu diam-diam, kecuali Sayyidina Umar. Yang mau laki jadi duda, bini jadi janda, anak jadi yatim, silakan. Umar bin Khattab nak hijrah lewat kampung Arab. Kalau orang dulu sahabat-sahabat kan diam-diam hijrah lewat jalan-jalan yang tak ketahuan. Sayyidina Umar disebut, anak nak hijrah lewat kampung Arab. Silakan, ketemu kita dah ke Kampung Bugis atau ketemu di arah Mondalam. Yang mau laki jadi duda, bini jadi janda, anak jadi yatim, sila aku situ dah Sayyidina Umar. Tak ada yang berani. Masing-masing ada yang lewat harmonis, ada yang lewat penting, ada yang lewat darat, tak ada yang berani lewat Kampung Bugis. Dan di Sayyidina Umar duduk depan situ. Ya, tak ada yang berani. Jadi mereka paham, ketika bendera dipegang oleh Sayyidina Umar, sahabat yakin pasti kita bisa menaklukkan gerbang itu. Akhirnya kala Nabi SAW, Nabi pun bersabda, la adfa'anna liwa'i ghadan ila rajulin yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kata Rasulullah, besok aku akan beri bendera ini kepada orang yang akan Allah buka gerbang di tangannya. Dia cinta sama Allah dan Rasulnya, dan Allah sama Rasulnya cinta sama dia. Sahabat ini mendengar, walaupun Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar itu masing-masing begadang semalaman tak tidur, berharap Nabi berikan mereka bendera itu. Bukan apa? Bukan karena apa? Karena Nabi telah memberikan gelar, titel, pangkat kepada dia. Dia itu orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sahabat masing-masing berharap, semoga saja aku besok dikasih bendera. Ini mati-matilah, yang penting dapat bendera. Jadi begitu sahabat. Nabi bilang, besok bendera ini akan aku serahkan kepada orang yang Allah buka gerbang Khaybar tangan dia. Kemudian dia cinta Allah sama Rasulnya,
Dan Allah sama Rasulnya cinta sama dia. Nah, inilah yang cari sahabat. Mereka begadang siang malam nahan lapar meninggalkan Nabi ini. Inilah yang cari sama dia. Supaya Allah cinta sama dia. Ya. Jadi mereka masing-masing ini begadang semua berharap. Semoga ini bendera. Kata Sayyidina Umar bilang, aku tidak pernah mengharapkan kepemimpinan di dunia ini kecuali sekali saja. Ketika Nabi mengatakan besok bendera akan aku serahkan kepada orang yang Allah buka Khaybar di tangan dia, dan dia cinta sama Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul. Hanya itu saja yang aku harapkan, supaya aku dijadikan pemimpin oleh Rasulullah. Cuma itu yang aku harapkan. Falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah kulluhum yarju an yu'tah. Ketika besok pagi kumpul semua sahabat, masing-masing berharap semoga aku dapat bendera. Semoga aku dapat bendera. Orang yang megang bendera ini udah siap mati. Ya, siap mati. Semoga aku yang megang bendera. Semoga aku yang megang bendera. Lalu tiba-tiba Nabi mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali? Kata Nabi bilang. Sahabat bilang, ya Rasulullah, Sayyidina Ali mati sakit. Memang Ali Sayyidina Ali lagi sakit mati. Asabahur ramad, sakit mati. Nabi bilang, panggil dia. Imam Ali sakit wahai Nabi. Panggil, kata Nabi bilang. Fa'utiya bi, didatangkan Imam Ali. Basaqa Rasulullah fi ainihi wa da'a fabara hatta kan lam yakun bihi wajah. Nabi di hadapan Nabi ludahi mata Imam Ali. Diludah sama Nabi, sembuh seketika itu juga, seakan-akan mata itu tak pernah sakit. Sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah lagi, ada seorang sahabat namanya Gatadah. Mata dah terkeluar dari kelopak mata. Mata dah terkeluar, dipegang begini, dibawa daripada Rasulullah. Ya Rasulullah, mata aku terkeluar. Nabi bilang, Nabi ambil dengan tangannya, dimasukkan lagi sama Rasulullah. Mata yang dipegang oleh Nabi itu lebih tajam dari mata sebelahnya. Dia berharap mudah, semoga aja kemarin itu dua-dua terkeluar sekali. Dia tembus pandang dua-dua. Tembus pandang mata yang satu itu dipegang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sahabat ini hidup sama Nabi luar biasa. Nikmatnya itu. Maka mereka wajar kalau mereka mengatakan, seorang sahabat datang, oh ya Rasulullah, nanti aku di surga, posisi aku di mana? Di surga, kata dia. Kau di mana? Firdaus. Nah, aku. Nabi bilang, "Man yuti'illaha wa rasulahu, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim." Kau tenang aja. Taat sama Allah dan Rasulnya, maka firdaus. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah, aku ingat kalau sampai aku di surga tidak bersama kamu, aku tidak akan mau apa-apa yang di surga. Kamu ya. Kau kita kan yang penting ada bidadari. Falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah wa ishtaki ainaihi. Imam Ali pun merasakan tidak ada lagi sakit pada matanya. Nabi kasih bendera. Qala Ali, Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, aku bunuh mereka sampai mereka masuk Islam, atau ada pesan lain yang untuk aku lakukan? Nabi bilang, ajak mereka masuk Islam. Nabi bilang, ajak mereka masuk Islam. Wa akhbir bima yajib alaihim min haqqillahi fi. Kasih tahu mereka apa hak mereka kepada Allah. Inilah riwayat yang mengatakan Imam Ali berhasil mengangkat gerbang Khaybar. Tegamam sahabat dibuatkan Imam Ali. Diangkat di gerbang. Diangkat, bukan didorong. Diangkat. Tegamam sahabat ini. Begitulah mereka mengetahui bahwa Imam Ali ini luar biasa kehebatan. Ya, Imam Ali bukan sembarang. Usianya waktu itu 20-an, kepala dua masih. Kepala dua, di bawah 30. Imam Ali. Ya, luar biasa. Dididik dari kecil sama Nabi. Dari kecil dididik sama Nabi. Maka Nabi tahu kualitas Imam Ali. Nabi tahu. Yang lain tak akan mampu menyelesaikan gerbang itu. Tahu Nabi. Tapi ini urusan Ali. Ya. Macam kemarin jembatan macet macam apa, tak bakal mampu siapa pun, kecuali ada orang mindahkan tolandak ke Sungai Kapuas habis tu.
Tak ada yang mampu. Kecuali tol langsung disimpan buat uji di situ. Baru orang bisa lewat. Jadi Nabi dah tahu tak mampu sahabat belakan gerbang itu. Jadi Imam Ali. Ya, berhasil. Fakana al-fathu ala yadayhi. Berhasil dibuka oleh Imam Ali. Ghanima al-muslimuna kullama fi tilka al-husun min al-amwal. Kenapa orang Khaybar membuat gerbang yang begitu besar? Karena di dalam itu ada banyak harta mereka yang mereka sembunyikan, pada akhirnya berhasil dikuasai oleh Rasulullah. Maka Allah muslimun hasunun hatta idza agana man fiha, sehingga yang di dalam Khaybar itu khawatir, takut dikuasai oleh Rasulullah. Akhirnya mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad," kata mereka, "tolonglah adakan kesepakatan antara kita. Izinkan kami ini masih bekerja di tempat kami." Kata Nabi, kata mereka bilang, "Kami tidak akan memerangi kalian. Kami tidak akan ikut orang-orang yang akan memerangi engkau bersama sahabatmu." Fa salahahum Rasulullah, berdamai dengan Nabi. Coba, kalau Islam itu pemberontak, Islam itu keras, Islam itu radikal, Islam itu tak menghormati orang, Islam itu tak menghargai, habis mereka. Habis mereka. Fasalahahum Rasulullah. Nabi pun berdamai dengan mereka. Coba, udah capek 10 malam begadang, meninggalkan istri, meninggalkan kerjaan, apa semua, lapar pun, begitu sudah menguasai tempat, tiba-tiba damai. Nanti kalau sudah aman lama, dia khianati lagi. Ya, sama lah dengan kita nih. Tiba-tiba damai lagi dah. Nanti kalau aman, lupa, zolim lagi sama umat. Begitu lagi, damai gitu sampai Imam Mahdi keluar. Yang berdamai-damai itu selesai semua. Ya, nunggu Imam Mahdi nanti keluar. Bertapuk di batu pun batu bercakap, bertapuk di pohon bercakap. Dibinasakan semua oleh kaum muslimin. Thumma innahum sa'al, jadi mereka minta sama Nabi. Qala Ibnu Ishaq, falamma tuma'anna Rasulullah ahdat lahu Zainab bint al-Harith imra'ah Salam bin Mushkum Syah Masliyah Mashwiyah kanat qad sa'alat ayyudun nisah. Jadi setelah selesai semuanya, Nabi pun berdamai dengan orang Khaybar. Nabi santai duduk sama sahabat, datang seorang wanita menghadiahkan daging panggang, daging kambing yang sudah dipanggang. Wanita ini bertanya, Muhammad itu kalau makan daging suka bagian mana? Kata sahabat mengatakan, ad-dira'. Dira' itu bagian tangan. Jadi daging yang ada di tangan, misalnya posisi kambing itu kan 2 tangan depan, kaki belakang 2. Yang bagian lengan itu yang disukai Nabi. Kalau makan daging kambing, bagian lengan. Oh, kita kan nala kepala. Pula otak macam kambing. Nabi suka tuh bagian lengan. Nabi suka bagian lengan, kan dagingnya enak. Dagingnya, Nabi suka bagian lengan. Jadi kata wanita ini, oke, kata dia. Ternyata dia menyimpan racun di situ. Disimpan racun. Kemudian setelah bagian itu dibanyakkan racunnya, bagian lengan itu, baru bagian lain diratakan racun. Jadi satu kambing itu beracun semua. Lalu kemudian dia datang memberikan itu kepada Rasulullah. Ya, dia. Falamma wada'at baina ya Rasulillah tanawala dira'. Setelah kambing ini dihidangkan di depan Nabi, Nabi langsung memilih bagian tangan yang disukai Nabi. Dipilih sama Nabi. Di samping Nabi itu ada sahabat namanya Bishr bin Barra. Samping Nabi ada sahabat namanya Bishr bin Barra. Namanya Bishr ini, begitu dia ngelihat kambing panggang di depan dia, dia bilang, inna hadzal aba fa amma Bishr fa asara. Tak ada kita. Begitu kambing panggang depan dia, terus ditala nih kambing. Kena racun. Nabi waktu itu ngambil bagian lengan, pegang sama Nabi, digigit, belum sempat dikunyah, baru digigit sama Nabi. Tiba-tiba dilepaskan Nabi.
Adapun Bishr digigit langsung dimakan sama dia. Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, kambing daging ini barusan bilang kalau dia kena racun. Daging ini bilang, kata Nabi, ya Rasulullah, ini masmu, wahai Muhammad, aku ini ada racunnya. Daging yang sudah dipanggang bercakap kepada Rasulullah. Apalagi binatang yang masih bernyawa. Apalagi manusia yang bernyawa. Daging yang sudah dimasak, dipanggang, potongan daging bercakap, mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini diracun, jangan makan. Selepas Nabi, adapun Bishr yang satu itu langsung makan. Akhirnya kata Nabi bilang, siapa yang masak ini? Panggilnya. Datanglah perempuan itu. Nabi bilang, ma hamalaki ala hadha? Kenapa yang dilakukan itu? Dia bilang, aku mendengarkan dari kaumku tentang kamu, wahai Muhammad. Mereka mengatakan, kamu ini kalau berperang begini, begini, begini. Kamu ini pengikutnya begini, begini. Macam-macam mereka makan tentang kamu. Aku beranggapan begini. Tenang saja wahai kaumku sekalian. Kalau kita ingin tahu Muhammad ini raja atau nabi, gampang, biar aku lakukan. Aku akan racun Muhammad. Kalau dia mati, berarti dia raja. Kita bebas dari dia. Tenang saja. Tapi kalau dia nabi, tunduklah kalian kepada Muhammad. Kalian tidak akan menaklukkan Muhammad. Maka aku lakukan itu. Aku racun engkau. Kalau engkau mati, berarti engkau hanya seorang raja biasa. Tapi kalau engkau masih hidup, engkau adalah nabi di akhir zaman. Luar biasa orang dulu kontes tu. Gila. Kalau ente betul-betul ustaz, Ana nak tahu. Nana lepaskan ular pedong. Kalau ente cuma budak-budak biasa kan, ente berani dengan ular. Kalau ente ustaz kan, ente berani sama ular. Orang dulu tu kontes macam-macam. Ya. Iyalah, kita, Ana bukan ustaz, Ana budak biasa. Jangan ente lempar ular pedong. Ya. Gitu dia ngetes mau tahu ini Rasulullah ke bukan. Kalau raja biasa selesai dengan, karena ini ahli racun ini, bukan sembarangan. Sampai dikatakan Nabi meninggal itu sakit karena bekas gigitan racun itu. Kebawa sakit 3 tahun Nabi mengalami. Padahal itu cuma digigit sama Nabi, cuma digigit. Sahabat itu seketika langsung mati. Mata Bishr langsung mati. Makan tuh langsung meninggal. Maka heboh sahabat, panggil wanita itu. Jadi Nabi meninggal itu sempat bekas apa? Karena imbas daripada racun yang digigit oleh daging yang beracun yang digigit oleh Rasulullah. Sampai sahabat marah pada wanita itu. Bolehkah kami bunuh wahai Rasulullah wanita ini? Dia. Ada riwayat mengatakan wanita itu masuk Islam. Dia sudah meyakini bahwa Rasulullah itu seorang nabi. Wanita masuk Islam. Dia tidak dikisas karena yang namanya orang kafir itu kalau masuk Islam semua dosanya tidak ada, diampunkan. Ya, dia tidak dikisas karena dia sudah bunuh Bishr. Bishr itu korban dari percobaan dia. Meninggal Bishr. Rasulullah hampir saja karena Nabi seorang nabi yang dijaga oleh Allah ya. Wa qassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaim Khaybar bainal muslimin. Kemudian Nabi bagikan rampasan ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang terhadap kaum muslimin. Banyak rampasan perang di Khaybar ini. Sampai dikatakan Nabi ketika pulang ke Madinah bawa rampasan perang dari Khaybar, sahabat selamatan. Oi, bangga semua sahabat itu senang menyambut. Banyak sekali. Sampai Nabi katakan, aku melihat kalian ini berseri-seri pada hari ini. Apakah karena Khaybar? Rampasan perang? Wallahi mal fakra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsatad dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathu. Aku lihat kalian ini senang hari ini, kata Nabi. Apakah karena Khaybar? Ketahuilah wahai umatku, aku tidak khawatir kemiskinan kepada kalian.
Yang aku khawatirkan itu kalau dunia dibuka selebar-lebarnya kepada kalian, sehingga kalian rebutan, kalian pun binasa sebagaimana dunia pernah membinasakan para pendahulu. Lihatlah zaman sekarang, karena dunia, kemajuan dunia gak, orang Islam malas belajar, tak perlu nak hadir streaming ya, kata dia. Semua karena dunia, karena kebebasan, kenyamanan. Padahal kita tahu fadilah hadir duduk langsung tuh jauh beda dengan orang cuma streaming ya. Kalau internet digangguan, hilanglah ilmunya. Kalau paket habis, setengah-setengah lah dia memahaminya. Ya, lain dengan hadir langsung. Beda dengan hadir langsung ya. Ya walaupun ada baiknya, ada berkah. Nanti orang nonton streaming ini mati kan ya. Ada juga berkahnya, ya, ada juga baiknya. Jadi aku tak takut kalian itu fakir, kata Nabi. Yang aku khawatirkan kalau dunia dibuka selebar-lebarnya, lalu kalian rebutan kenyamanan, kalian dibinasakan oleh dunia. Nah, heboh rampasan perang, ghanimah, Khaybar. Sahabat tuh banyak dapat rampasan perang Khaybar. Sampai dikatakan di perang Khaybar inilah orang munafik mengatakan, ketika Nabi bagi rampasan, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3, ada yang 2. Ya. Nabi katakan, yang punya, yang berjalan kaki 1, yang pakai kuda 2. Dibagi-bagi begitu seperti. Ada orang munafik mengatakan, Muhammad, kau tak adil. Ini kau kasih 1, ini 2. Tak ada orang yang mengatakan, Muhammad, berbuat adil. Orang munafik itu, Muhammad, adil. Adil lah Muhammad. Makanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama rata. Kalau sama rata, Allah tak adil. Allah katakan dalam warisan laki-laki 2, perempuan 1. Kalau adil itu sama rata, berarti Allah tak adil. Maka adil itu bukan sama rata. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Paham ya? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama rata. Ya, adil menempatkan sesuatu pada tempat. Ada orang yang layak dikasih 2, dikasih 2. Ada orang yang tak layak 2, 1 saja. Ya, 1 saja. Ada orang layak 3, dikasih 3. Tergantung kondisi dia. Ya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama rata. Ya, nah. Jadi Nabi bilang, kalau aku tidak adil, maka tidak ada dunia manusia yang adil. Kalau aku tak adil, tak ada manusia dunianya yang adil. Ya, tidak lama kemudian setelah orang itu pergi, Nabi mengatakan, yakhud minhu garnu syaitan. Akan turun dari anak keturunan dia itu tanduk-tanduk syaitan. Orang munafikin. Dari anak keturunan dia yang akan buat fitnah dalam agama Islam. Jadi yang buat hal sekarang agamanya itu keturunan dia saja. Yang macam-macam fitnah itulah, inilah, apalah, orang Islam mengoyok lah, itulah, inilah, itu anak cucu dia itulah. Ya. Nah, coba ditelusuri nasabnya, pasti sampai ke orang ini. Ya, luar biasa orang fitnah Islam, orang ulama. Muka dia dulu, pasti dia dulu yang buat video. Kalau udah ada masalah berkaitan dengan apa? Dengan nama baik Islam, dia dulu muncul dia dengan Islam. Nah, tunggu ya nanti dia meninggal. Dia ada tahu siapa Sayyidina Umar. Dia ada tahu siapa sahabat-sahabat Nabi itu. La ilaha illallah. Kemudian di sela-sela hari-hari menikmati peperangan dari Khaybar, kemenangan Khaybar, gadima ala Rasulillahi minal Habasyah wa huwa fi Khaybar. Nabi masih berada di kota Khaybar. Datanglah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Wa man ma'ahu 16 rajulan wa imra'ah. Ada 16 rombongan. Mereka datang dari Yaman. Sayyidina Ja'far. Fa ashama lahum Rasulullah min al-ghanaim ba'da an ista'dana fi dzalika muslimin. Nabi pun izin sama kaum muslimin. Wahai kaum muslimin sekalian, ini ada Ja'far datang bersama rombongan. Bolehkah kita kasih dia rampasan perang kita ghanimah? Sahabat bersetuju dikasih. Akhirnya setiba itu Nabi mencium Sayyidina Ja'far, keningnya dicium oleh Rasulullah,
Dan di antara pas atas ini nih, cium di sini, pas posisi tengah kening. Ya. Sahabat pun bingung. Kami bingung, kata sahabat bilang, hari bahagia ini karena datangnya Ja'far atau karena kemenangan dalam perang Khaybar. Senang Nabi dengan kedatangan Ja'far bin Abi Thalib. Jadi sahabat bingung, kesenangan ini antara kemenangan Khaybar atau kedatangan Ja'far. Maka dalam Islam, kalau ada orang baru datang dari perjalanan jauh, sunnah disambut. Apalagi itu keluarga, sunnah disambut. Jadi Islam mengatakan begitu. Orang datang dari haji, datang dari umrah, datang dari jauh, keluarga kita, sunnah kita sambut. Buatkan nasikan goreng, telur pindang, selamatan, biar disuka. Sunnah, menyenangkan orang yang baru datang, nah itu sunnah. Ya, sunnah dari Nabi itu. Ombok datang, buatkan selamatan, tasyakuran. Ya, itu sunnah dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Selesai apa yang berkaitan dengan Khaybar. Pada pertemuan yang akan datang, Nabi setelah pulang dari Khaybar ke Madinah, barulah beliau mulai program yang baru yang dinamakan dengan Sayar Saraya Ilal Muluk War Rasail. Nabi mulai mengirim surat-surat kepada raja-raja di dunia. Ada yang menerima surat Nabi, ada yang merobek surat Nabi, ada yang masuk Islam karena surat Nabi. Berbagai macam tamu pendatang yang mendatangi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita mohon kepada Allah keberkahan, kita mohon kepada Allah ridha, kita mohon kepada Allah kemudahan, kita mohon kepada Allah ampunan atas segala dosa kesalahan yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Allah ampunkan semua kesalahan kita, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat, dari yang sengaja sampai yang tidak sengaja. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana ahadan syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا
jaga syafaat